Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang hari penghakiman menurut nubuatan juru selamat Kristen yang mirip dengan Taoisme dan Buddhisme. Namun hari ini kita akan berbicara tentang nubuatan juru selamat dalam Alkitab. Meski Anda bukan seorang Kristen, yakin Anda pasti pernah mendengar nubuatan yang berhubungan dengan penghakiman terakhir atau akhir zaman, 4 penunggang kuda, atau lengkapnya 4 penunggang kuda akhir zaman, dan kedatangan juru selamat. Tapi banyak orang yang mungkin tidak tahu penghakiman akhir zaman seperti apa yang dialami. Lalu siapa juru selamat itu? Bagaimana dia akan datang? Dan bagaimana caranya menyelamatkan umat manusia? Akan seperti apakah dunia kita setelah penghakiman terakhir? Selain itu, mengapa orang asing sangat tidak suka bahkan takut dengan 3 angka 666? Dalam video hari ini, Mata Ketiga akan mencoba memberikan jawabannya. Namun sebelumnya Mata Ketiga ingin mengingatkan bahwa seluruh konten dalam video ini tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Kitab Wahyu kepada Yohanes, kitab terakhir dalam kanon yang menutup sejarah Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, dan kitab terakhir Wahyu kepada Yohanes jelas merupakan kitab yang aneh dan membuat gelisah dari seluruh rangkaian Alkitab. Dalam kitab inilah diprediksi secara rinci tentang pemandangan yang mengerikan saat tibanya akhir zaman dan sekelompok malaikat maupun iblis dengan wujud yang aneh. Tentu saja, masih banyak misteri yang belum terpecahkan di dalam Alkitab yang belum dapat diuraikan oleh siapapun. Kitab Wahyu kepada Yohanes sebenarnya menggambarkan seorang umat bernama Yohanes yang dengan jelas mencatat penglihatan ilahinya dalam kitab suci. Awalnya seorang rasul bernama Yohanes adalah salah satu misteri Alkitab pertama yang belum terpecahkan di kitab Wahyu. Ada banyak rasul bernama Yohanes di dalam Alkitab. Misalnya di antara 12 murid Yesus, salah satunya bernama Yohanes. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang bisa memastikan sosok Yohanes mana yang menulis kitab Wahyu ini. Selain itu, kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang sulit dipahami dalam Alkitab sehingga menimbulkan banyak penafsiran atasnya. Beberapa sarjana bahkan percaya bahwa Yohanes yang unik ini mungkin tidak eksis sama sekali. Sosok dia seperti kebanyakan buku dalam Alkitab, mungkin ditulis oleh seorang penulis anonim, jadi Yohanes mungkin hanya nama samaran. Para ahli mengatakan, bagian tertua dari kitab itu mungkin ditulis sekitar tahun 65 Masehi atau semasa pemerintahan Nero, Kaisar Romawi kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudian. Dan kitab ini mungkin ditulis sebagai versi terakhir sekitar tahun 55 Masehi, yaitu semasa pemerintahan Domitian, Kaisar Romawi ke-11. Kedua kaisar ini, terutama kaisar pertama, Nero, dikenal karena pembunuhan brutalnya terhadap orang-orang Kristen. Dengan latar belakang inilah, Yohanes penulis kitab Wahyu baru melihat penglihatan ilahi. Yohanes diasingkan oleh Kaisar Romawi Domitian ke sebuah pulau kecil di Yunani bernama Patmos setelah gagal dibunuh dengan cara dimasukkan ke minyak mendidih. Suatu hari Yohanes tiba-tiba mendengar suara rendah memanggil namanya. Dia segera berbalik dan melihat sesosok makhluk halus yang dikelilingi oleh 7 tongkat lilin berwarna emas. Di sini Alkitab tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi belakangan diketahui bahwa dia adalah sosok Yesus sendiri. Tetapi wujud Yesus ini tidak sama dengan Yesus yang lembut dan pengasih yang biasa kita saksikan. Ini sangat aneh. Dia berpakaian putih, sepasang matanya menyala merah, dan memegang 7 bintang di tangan kanannya. Yang paling aneh adalah dari mulutnya menjulur sebilah pedang bermata 2. Dalam teks asli di Alkitab, memang ada gambaran seperti itu. Mengapa dari mulut Yesus menjulur pedang bermata 2? Terkait ini, nanti akan kita bahas. Tentu saja, wujud Yesus bukanlah gambaran yang paling aneh. Semakin ke belakang, semakin banyak penampakan aneh yang akan kita saksikan.
Kemudian Yesus meminta Yohanes untuk menulis kepada 7 gereja yang tersebar di Laut Mediterania, memberitahu ke-7 gereja itu tentang penglihatan ilahi yang ditunjukkan Tuhan kepada Yohanes selanjutnya. Setelah selesai menulis, Yohanes dibawa ke surga. Selanjutnya Yohanes melihat penglihatan ilahi yang lebih menakjubkan. Di hadapannya adalah tahta raksasa yang dikelilingi oleh 24 tahta yang lebih kecil, di mana 24 tetua duduk di singgasana. Tahta di tengah tampak begitu terang, berkilauan seperti banyak permata yang disatukan. Sosok orang yang duduk di singgasana itu begitu menyilaukan, sehingga Yohanes tidak bisa mengenali siapa dia dengan mata telanjang. Tapi entah mengapa, dalam hatinya Yohanes seakan tahu sosok orang itu. Ketahuilah bahwa yang duduk di singgasana ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya singgasana ini yang selalu disertai sambaran kilat, guntur, dan selain itu, ada 7 pelita emas di depan tahta. Ke-7 pelita ini adalah 7 roh Tuhan. Namun 7 pelita di sini juga merupakan misteri lain dari Alkitab yang belum terpecahkan. Bukankah dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa? Lalu apa itu 7 roh Tuhan? Terkait ini, para sarjana yang meneliti Alkitab masih belum memiliki jawaban yang pasti. Perhatian Yohanes selanjutnya segera beralih dari Tuhan ke 4 monster yang mengambang di dekat singgasana. Salah satunya mirip singa, satunya lagi mirip lembu, yang ketiga mirip manusia, dan yang keempat mirip elang. Masing-masing dari monster ini memiliki 6 sayap dan dipenuhi dengan mata di seluruh tubuh luar dan dalam, dan selalu menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Apa sebenarnya monster-monster aneh ini? Malaikat yang digambarkan dalam Alkitab sebenarnya tidaklah secantik yang kita bayangkan. Di Alkitab, malaikat terlihat seperti monster seperti ini, penuh dengan mata. 4 malaikat di sini adalah yang paling mulia dari jajaran malaikat, serafim bersayap 6. Dalam kitab Perjanjian Lama lainnya, kitab Yehezkiel, Nabi Yehezkiel juga digambarkan melihat gambaran tentang Tuhan dan malaikat. Namun dalam gambaran Yehezkiel, ada beberapa perbedaan dari serafim di sini. Di dalam kitab Yehezkiel, serafim memiliki 4 kepala, masing-masing adalah singa, lembu, manusia, dan elang. Tetapi dalam gambaran Yohanes, keempat serafim ini terpisah, masing-masing memiliki 1 tubuh dan wajah. Mungkin serafim yang menyala-nyala ini seperti Raja Kra Sun Gukong dalam film Perjalanan ke Barat, yang juga memiliki kesaktian memisahkan tubuh. Selain itu, dalam deskripsi Yehezkiel, ada tahta seperti kristal di bawah tahta suci Tuhan untuk menopang tahta suci, dan di bawah tahta ada 4 roda penuh mata dan api yang menyala-nyala, seperti 4 roda yang menopang tahta suci. Yehezkiel mengatakan bahwa roda ini bukan benda biasa, tetapi malaikat dengan kehidupan dan kekuatan ilahi yang disebut Opanim. Sayangnya dalam kitab Wahyu, tidak ada catatan tentang malaikat dengan roda ini. Menurut dugaan tim mata ketiga, mungkin Yohanes melihat Tuhan ketika berada di surga, sedangkan penglihatan Yehezkiel tentang Tuhan itu saat berada di bumi. Mungkin Opanim ini hanya akan muncul ketika dia turun ke bumi. Di samping itu, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa para malaikat ini memiliki begitu banyak mata? Menurut beberapa ahli, ini mungkin menyiratkan bahwa malaikat memiliki kemampuan melihat segala sesuatu, tetapi beberapa ahli lainnya mengatakan bahwa ini mungkin penulis Alkitab ini. Mereka sengaja menulisnya seperti itu untuk membuat orang merasa ngeri, karena hanya ketika manusia benar-benar takut pada mereka, mereka baru tidak akan melakukan kesalahan yang Tuhan tidak izinkan dilakukan oleh manusia. Di penghujung video nanti, teman-teman bisa merasakan sendiri betapa menakutkannya malaikat itu. Selain malaikat, karakter lain yang lebih penting akhirnya muncul. Selanjutnya muncul hewan aneh lain di depan Yohanes. Meskipun tampak seperti seekor anak domba yang lemah, tapi ia memiliki 7 tanduk, 7 mata dan berdarah. Sekilas tampak seperti baru dibunuh. Sebenarnya domba ini mewakili Yesus yang pernah disalibkan di kayu salib. Karena Yesus sering disebut anak domba Tuhan, dan yang paling penting adalah ternyata domba ini membawa gulungan besar di tapaknya.
dan gulungan ini terdapat 7 materai. Asal tahu saja, jangan pandang remeh gulungan ini, karena ia adalah kunci akhir zaman. Materai pertama dibuka, muncul sebuah wahyu. Penunggang kuda putih menarik busur dan mengenakan mahkota. Ia melambangkan titisan wabah, adalah yang pertama dari 4 penunggang kuda. Kemudian materai kedua dibuka. Seorang kesatria di atas kuda merah dengan pedang besar muncul. Ia melambangkan perang. Berikutnya materai ketiga dibuka. Seorang kesatria di atas kuda hitam muncul dengan timbangan di tangannya yang melambangkan kelaparan. Materai terakhir dibuka. Seorang kesatria di atas kuda hijau dengan sabit muncul yang melambangkan kedatangan malaikat maut. Hanya 4 dari 7 material yang dibuka. 1/4 dari umat manusia di bumi telah tewas terbunuh hidup-hidup. Mungkin Anda berpikir bahwa 3 segel tersisa yang belum dibuka itu, mungkinkah ada yang lebih mengerikan daripada 4 penunggang kuda? Namun untungnya, ketika materai kelima dibuka, tidak ada hal buruk yang terjadi. Sebaliknya justru roh para martir di bawah altar diberikan jubah putih yang indah yang melambangkan naik ke surga, dan roh para martir ini juga diberitahu bahwa dalam waktu dekat ketika cukup banyak martir telah mati, Tuhan dan Yesus akan memulai penghakiman terakhir. Setelah itu mereka semua akan ke surga. Martir di sini adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Artinya saksi atau orang yang memberikan kesaksian. Kata ini umumnya dipakai untuk orang-orang yang berkorban, seringkali sampai mati demi kepercayaannya. Memang itulah yang dikatakan dalam Alkitab. Mengapa hari penghakiman belum juga diluncurkan? Itu karena jumlah martir yang mati sekarang belum cukup. Ketika cukup banyak yang mati, maka penghakiman terakhir akan dimulai. Namun kemudian keadaan menjadi lebih buruk ketika materai ke-6 dibuka. Segera setelah itu, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saking dahsyatnya gempa itu, sehingga gunung dan pulau pun berguncang dan langit menjadi gelap seiring terjadinya gempa. Bahkan matahari terlihat hitam gelap, sementara bulan lebih aneh lagi. Bulan purnama tampak merah seperti darah. Dan selanjutnya yang lebih mengerikan adalah bintang-bintang di langit juga jatuh ke bumi. Manusia di bumi, baik itu raja, menteri, jenderal, orang kaya, rakyat jelata, maupun budak, hanya bisa bersembunyi di gua. Tapi siapa yang bisa bersembunyi dari murka Tuhan? Lalu materai ke-7 dibuka, tapi untungnya sama seperti materai ke-5. Materai ke-7 tidak membawa terlalu banyak bencana. Dalam buku terlarang hanya menyebutkan secara singkat bahwa ada sekitar setengah jam keheningan di surga. Jadi ini adalah misteri lain yang juga belum terpecahkan. Mengapa surga dalam keadaan hening selama setengah jam saat ini? Mungkinkah Tuhan merasa jemu mendengar lagu pujian yang dinyanyikan para malaikat dan akhirnya ingin tenang sejenak? Tidak ada yang tahu kenapa. Lalu berikutnya ini, Anda tidak akan berpikir bahwa 7 materai semuanya itu adalah hari penghakiman, kan? Bagaimana mungkin murka Tuhan sesederhana itu? Saat materai ke-7 dibuka, 7 malaikat muncul dengan 7 sangkakala. Sekarang Anda mungkin telah memperhatikan bahwa 7 bintang, 7 pelita emas, 7 tanduk, 7 mata, 7 materai dan sekarang 7 sangkakala. Mengapa angka 7 terus berulang dalam Alkitab? Dikatakan bahwa 7 hari Tuhan menciptakan alam semesta. Angka 7 ini mungkin melambangkan angka yang paling sempurna. Namun kebetulan, angka 7 juga kerap muncul dalam Buddhisme dan Taoisme. Ketika Sang Buddha lahir, dia berjalan maju 7 langkah. 1 langkah tumbuhlah bunga teratai, lalu menuju ke langit sambil berkata, bahwa aku adalah satu-satunya di langit dan bumi. Metode meditasi Zen atau duduk meditasi disebut Zen 7 hari. Dalam reinkarnasi Buddha dan Tao, ketika roh keluar dari raga, harus melalui 7 kali 7 hari, yaitu 49 hari. Setiap 7 hari 1 tahapan, atau 3 roh dan 7 jiwa seperti yang dikatakan Taois. Mengapa 3 keyakinan ini sangat menyukai angka 7? Namun untuk sementara, kita tidak perlu terlalu jauh membahas hal ini. Berikutnya mari kita lanjutkan tentang 7 sangkakala. Pertama, tolong lupakan dulu malaikat kecil yang lucu dengan trompet kecil yang biasa kita lihat. Karena 7 sangkakala ini
Semuanya adalah kekuatan ilahi yang akan meluluh lantakan seisi bumi. Sangkakala pertama berbunyi, hujan es dan api jatuh ke bumi, kobaran api dengan cepat mengamuk di bumi. Sepertiga dari semua tanaman di bumi hancur terbakar. Kemudian sangkakala kedua berbunyi, sebuah benda raksasa seukuran gunung jatuh ke laut, mengubah sepertiga lautan menjadi lautan darah, dan secara langsung membunuh sepertiga biota laut. Kemudian lagi, sangkakala ketiga berbunyi, sebuah bintang besar jatuh dari langit dan mendarat di sungai. Bintang ini bernama Absinthus. Sebenarnya namanya adalah terna, sejenis tanaman yang beracun. Di Tiongkok umumnya dikenal sebagai wormwood atau mugwort, adalah tanaman tahunan herbal dengan rimpang yang merayap. Menurut orang Tionghoa Tiongkok, wormwood adalah sejenis tanaman yang mengeluarkan bau menyengat, rasanya pedas dan pahit. Kesan pertama orang barat pada wormwood adalah pahit dan beracun. Jadi yang tersirat di sini adalah bahwa bintang yang jatuh ini akan mencemari semua air tawar di dunia dan membuat semua air tawar menjadi pahit dan beracun. Umat manusia yang tersisa akan lebih sulit untuk bertahan hidup. Berikutnya sangkakala keempat dibunyikan. Terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Wahyu 8 ayat 12. Namun beberapa orang berpikir bahwa suara trompet ini tampaknya sangat mirip dengan hukuman dari materai ke-6. Oleh karena itu, beberapa ahli percaya bahwa kitab Wahyu ini mungkin tidak ditulis oleh satu orang. 7 materai mungkin ditulis oleh satu orang, sedangkan 7 sangkakala itu ditulis oleh orang lain. Karena itulah menyebabkan ceritanya berulang baik sebelum atau sesudah. Tetapi menurut tim mata ketiga, sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Materai ke-6 di awal mengatakan bahwa matahari terhalang oleh sesuatu yang buram, sekilas tampak seperti wol. Itu berarti masih ada sedikit cahaya yang masuk. Sementara di sini dikatakan sepertiga dari hari tanpa cahaya matahari, bulan atau bintang. Jadi masih agak berbeda. Lalu berikutnya sangkakala kelima. Poin di sini sepertinya paling aneh menurut tim mata ketiga. Sesosok malaikat turun ke bumi sambil membawa kunci besar, membuka sebuah lubang besar tak berujung. Kemudian asap hitam tebal keluar dari lubang itu, dan kali ini benar-benar celaka. Di bumi yang hanya sedikit sinar matahari, sementara asap hitam justru semakin menghalangi semua sinar matahari yang tersisa. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah belalang raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari asap tebal, dan belalang ini bukanlah belalang biasa. Karena tadi sangka belalang ini memiliki wajah pria, rambut panjang wanita yang terurai, mengenakan baju besi dan mahkota di kepala. Yang paling aneh adalah mereka memiliki gigi singa dan racun kalajengking. Kemudian malaikat itu bahkan memerintahkan kepada kawanan belalang tidak boleh merusak rumput atau tanaman lain apapun di muka bumi. Para malaikat telah menempatkan segel ilahi di dahi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Malaikat memerintahkan kawanan belalang hanya boleh mencelakai mereka yang tidak memiliki segel ilahi, dan yang paling penting adalah orang-orang ini harus disiksa selama 5 bulan penuh. Jangan biarkan mereka mati jika selama siksaan itu mereka bermaksud ingin mati. Namun yang paling aneh adalah raja segerombolan belalang ini tidak lain adalah Raja Iblis bernama Abaddon atau Apollyon. Ini benar-benar menarik. Bukankah malaikat dan iblis itu saling berlawanan? Mengapa malaikat di sini dapat memerintahkan iblis bekerja untuk mereka? Namun catatan tentang Raja Iblis Abaddon atau Apollyon ini juga ambigu. Jadi perdebatan tentangnya tidak pernah berhenti. Beberapa orang berpikir ia adalah salah satu dari 7 raja iblis, Beelzebub. Sementara beberapa orang lainnya berpikir bahwa sosok iblis ini bukanlah iblis biasa. Identitasnya sejak awal adalah malaikat maut. Secara permukaan dia terlihat seperti iblis, tetapi dalam hati sebenarnya dia adalah malaikat. Dia memiliki kejahatan paling suci dan melaksanakan kebaikan paling kejam. Dia ingin menebus umat manusia, namun tidak dengan cara kebaikan hati, tetapi menggunakan kekerasan dengan kekerasan, dan menggunakan balas dendam dan kematian untuk menghukum kejahatan. Tentu saja semua ini hanya dugaan.
Siapa sebenarnya Abaddon itu masih menjadi salah satu misteri dalam Alkitab yang belum terpecahkan. Tidak ada jawaban yang pasti sejauh ini, tapi kita jangan pernah berhenti. Selanjutnya mari kita lihat misteri lain yang belum terpecahkan di dalam Alkitab. Sebelumnya telah disebutkan ada 5 sangkakala yang dibunyikan. Berikutnya adalah sangkakala ke-6 dibunyikan. Tercatat dalam Alkitab bahwa 4 malaikat yang semula terikat di sungai Efrat dilepaskan, dan tujuan mereka adalah membunuh sepertiga umat manusia secara langsung, ditambah 4 penunggang kuda seperti yang disebutkan di awal. Mereka membunuh 1/4 umat manusia. Artinya 8 orang ini telah membunuh hampir 60% umat manusia. Sampai di sini tim mata ketiga pun agak pusing. Sebenarnya iblis yang mengerikan atau malaikat yang menakutkan. Dan di sini masih ada misteri lain yang belum terpecahkan di dalam Alkitab. Mengapa para malaikat ini dibelenggu ke sungai Efrat? Sungai Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Banyak orang sekarang percaya bahwa bangsa Sumeria menciptakan peradaban manusia pertama di sini sekitar 6.000 hingga 8.000 tahun lalu. Dan menurut Alkitab, Taman Eden kemungkinan berada di sekitarnya. Disinilah Tuhan dan manusia pertama kali datang. Para sarjana telah menelusuri di dalam Alkitab, namun tidak menemukan jawaban apapun. Tidak ada yang tahu mengapa ke-4 malaikat ini dibelenggu di sungai Efrat. Alkitab hanya mengatakan, 4 malaikat ini telah dibelenggu di sini sejak dulu. Mereka telah diatur untuk menunggu di sini, sampai suatu hari mereka sudah tahu bahwa mereka akan langsung membunuh sepertiga umat manusia saat ini. Poin yang membingungkan di sini adalah kejahatan apa yang dilakukan ke-4 malaikat ini sebelumnya sehingga meminjam tangan mereka untuk membunuh manusia, atau semua ini memang sudah diketahui oleh Tuhan. Dia sudah tahu bahwa pada suatu hari nanti sepertiga umat manusia akan dimusnahkan. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke sangkakala ke-7. Namun sangkakala ke-7 seperti materai ke-7 yang disebutkan sebelumnya di atas. Sangkakala ke-7 tidak akan menyebabkan kehancuran apapun, tapi inilah misteri lain yang belum terpecahkan dari Alkitab yang ingin kita ketahui. Banyak orang mempelajari Alkitab dalam sepanjang hidup mereka untuk memecahkan misteri ini, tapi tidak ada yang bisa menebak apa yang dia maksud. Menurut catatan Yohanes, dia melihat kedatangan malaikat lain lagi. Dia mengaum keras seperti auman singa diiringi guntur besar. Tapi intinya adalah ketika Yohanes ingin mencatat apa yang digemakan malaikat tadi, malaikat itu berkata, "Tidak, kau tidak boleh menulis apa yang digaungkan 7 guntur tadi. Kau tidak boleh membiarkan orang lain tahu," kata sang malaikat. Jadi ini terdengar aneh. Semua penglihatan ilahi Yohanes diminta untuk dicatat secara rinci, tapi mengapa tidak boleh mencatat bagian yang dilarang malaikat? Rahasia apa yang tersembunyi dalam kata-katanya ini? Tidak ada yang tahu, hanya bisa menduga secara tidak pasti. Ada yang menduga bahwa ini hanya himne atau puji-pujian yang dinyanyikan malaikat untuk Tuhan, jadi tidak perlu dicatat. Tapi banyak orang tidak berpikir demikian. Mereka menduga bahwa inilah rahasia yang Tuhan tidak ingin manusia ketahui, sehingga banyak orang mempelajari Alkitab hanya untuk menguraikan rahasia ini. Kini 7 meterai dan 7 sangkakala semuanya telah berbunyi. Bumi gelap gulita, air tawar menjadi pahit dan beracun, sehamparan sungai menjadi merah darah, kobaran api di mana-mana, dan segerombolan belalang raksasa menyiksa manusia yang tersisa dengan racunnya. Tersiksa antara hidup dan mati, dunia manusia tak ubahnya seperti neraka. Apakah murka Tuhan sudah berhenti? Tentu saja tidak. Selanjutnya masih ada masalah yang lebih besar. Kitab suci mengatakan bahwa kabar baik saat ini adalah munculnya penglihatan ilahi di langit. Seorang wanita dengan kilau matahari dan memijak bulan di kakinya dan mengenakan 12 mahkota bintang di kepalanya muncul di langit. Wanita ini adalah Bunda Maria, dan yang dikandungnya tidak lain adalah Juru Selamat yang sangat dinanti-nantikan, Yesus. Tetapi kabar buruknya adalah munculnya seekor naga merah dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Naga ini sangat besar, tetapi ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit saat ia terbang ke bumi. Naga ini ingin memakan Yesus yang masih dalam kandungan. Dan naga ini tidak lain adalah setan,
iblis yang mendurhakai Tuhan, iblis yang menyesatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Meskipun kitab suci tidak secara langsung mengatakan siapa sebenarnya sosok iblis itu, namun belakangan banyak orang percaya bahwa iblis ini adalah malaikat yang jatuh, Lucifer. Dan selanjutnya, malaikat agung Michael yang melindungi Yesus muncul di depan iblis. Kali ini Lucifer dan malaikat agung Michael bertarung imbang. Keduanya jatuh dari langit ke bumi. Pada saat itu, Raja Iblis sadar bahwa waktunya hampir habis. Jadi dia mengalihkan semua kesaktiannya ke monster lain yang muncul dari laut. Tubuhnya seperti anjing laut tetapi memiliki kaki seperti beruang dan moncong besar seperti singa. Dan seperti naga tadi, monster ini juga memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Kesaktian terbesar dari iblis adalah menyesatkan manusia. Jadi begitu monster laut ini keluar dari laut, dia akan berkeliaran di antara kerumunan manusia dan menunjukkan kekuatan gaibnya, sambil mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tuhan kepada orang-orang yang selamat. Dan tak lama kemudian, orang-orang yang selamat di bumi ini mulai sepenuhnya meninggalkan Tuhan dan mulai menyembah monster itu. Selanjutnya kemudian muncul monster kedua, tetapi monster kedua ini sangat mirip dengan wujud anak domba Yesus, tetapi hanya memiliki 2 tanduk dan suara iblis. Dia adalah Kristus palsu atau antikristus yang biasa kita dengar. Kemudian Kristus palsu ini berkeliling memberitahu penduduk bumi betapa hebatnya binatang pertama itu dan menunjukkan banyak trik sihir untuk membuktikan bahwa dia tidak ada bandingannya. Dan begitu orang-orang ini percaya pada 2 monster ini, mereka akan mengukir 6663 angka ini di dahi mereka. Pertanyaannya, mengapa harus mengukir 3 angka 666 di dahi mereka? Banyak sarjana Alkitab menganggap itu sebagai kode untuk penguasa tirani Nero Caesar. Pada zaman dahulu, orang-orang terbiasa mengubah huruf menjadi angka secara berurutan. Alfabet Ibrani memiliki tradisi ini juga. Dan jika Anda mengeja Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani, maka angka 66 ini sendiri diterjemahkan sebagai Nero Caesar. Yang lebih menarik, bahwa menurut kitab Wahyu, jika manusia yang tersisa, mereka ingin membeli atau menjual sesuatu, maka mereka harus menunjukkan tanda binatang itu sebelum bertransaksi. Koin Romawi yang digunakan oleh penulis Yohanes pada waktu itu pada dasarnya dicetak dengan kepala Kaisar Romawi. Ini semakin merasionalisasi bahwa angka 666 itu mengandung makna Nero. Mengapa orang Kristen sangat membenci Nero? Ternyata orang-orang Kristen awal menolak untuk menyembah Kaisar. Mereka hanya menyembah Tuhan. Jadi ini membuat marah banyak Kaisar Romawi, terutama Nero. Dia ingin memusnahkan orang-orang Kristen sepenuhnya. Jadi dia terus menindas orang Kristen, melakukan pembakaran, dimasukkan kandang singa, dan menggunakan segala macam cara yang kejam, sehingga pada akhirnya Nero menjadi simbol kejahatan di mata orang-orang Kristen. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu, 666 melambangkan orang-orang yang menyembah Kaisar, menyembah kepala pemerintahan tetapi tidak menyembah Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saat itu Kaisar Romawi sangat menekan orang Kristen, sehingga penulis Wahyu tidak berani menggunakan nama asli Nero dalam menyebarkan Alkitab secara luas. Jadi hanya menggunakan bilangan 666 untuk menyeratkannya. Dan ketika orang-orang yang selamat ini terus bergabung dengan kamp iblis, para malaikat juga tidak menganggur sama sekali. Mereka telah siap untuk kehancuran terakhir. Setelah dikumandangkannya 7 meterai dan 7 sangkakala, berikutnya muncullah 7 cawan emas. Dari dokumen aslinya tidak menyebutkan apa isi di dalam cawan, hanya menyebutkan isinya penuh dengan murka Tuhan. Selanjutnya, mata ketiga jelaskan secara singkat seberapa dahsyatnya murka Tuhan. Cawan pertama ditumpahkan. Orang-orang yang memiliki tanda iblis itu penuh dengan luka bisul. Cawan kedua ditumpahkan. Semua makhluk di laut mati dan laut berubah menjadi darah. Cawan ketiga ditumpahkan. Sungai, danau, dan mata air semuanya berubah menjadi darah. Cawan keempat ditumpahkan ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, membakar dengan ganas mereka yang menolak untuk menyembah Tuhan. Cawan kelima ditumpahkan di atas tahta binatang itu, dan mereka semua yang menyembahnya terperosok ke dalam kegelapan. Para cendekiawan umumnya berpikir bahwa ini adalah tanda runtuhnya kekaisaran Romawi
Dan pada saat yang sama, luka bisul dari cawan pertama mulai bereaksi. Mereka hanya menggigit lidah mereka karena kesakitan. Cawan keenam ditumpahkan ke atas sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Tentara dari seluruh dunia berkumpul di tempat yang disebut Harmagedon. Di sini Tuhan sepenuhnya menaklukkan iblis dan mereka yang menolak untuk bertobat. Cawan ketujuh ditumpahkan, dan dari dalam bait suci terdengarlah suara yang nyaring dari tahta itu. Maka memancarlah kilat dan menderulah gemuruh-guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu dahsyatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namun meski dalam situasi ini masih ada orang yang selamat yang terus menghujat Tuhan. Selanjutnya buku terlarang itu mengatakan bahwa bencana itu benar-benar menghancurkan kota Babel atau Babylon. Kota Babel ini dikenal sebagai kota yang terkenal akan kejahatannya dalam perjanjian lama. Tetapi menariknya, pada masa penulis Yohanes, kota Babel ketika itu telah diduduki oleh Persia selama lebih dari 400 tahun dan telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, sehingga banyak yang berpikir bahwa Babel sebenarnya hanyalah isyarat seperti angka 666 tersebut di atas. Yang tersirat dari kota Babylon di sini adalah ibu kota Kekaisaran Romawi. Terakhir setelah siksaan terus-menerus dari 3 putaran bencana ini, Tuhan akhirnya tidak murka lagi dan memulai penghakiman terakhir yang sebenarnya dan munculnya Sang Juru Selamat. Masih ingat tentang pedang bermata 2 yang menjulur keluar dari mulutnya tadi? Pada saat ini, Tuhan tidak lagi bermaksud menyiksa manusia. Pada akhirnya pedang bermata 2 di mulut Yesus ini sepenuhnya membunuh semua manusia yang masih hidup. Binatang pertama dan kedua dilemparkan oleh Tuhan di dekat lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Dan lautan api ini mengacu pada neraka. Kemudian iblis setan juga disegel selama 1000 tahun dalam jurang maut tak berujung seperti yang disebutkan di atas. Dan yang paling penting adalah bahwa dalam 1000 tahun penyegelan iblis itu, Juru Selamat Yesus turun lagi ke bumi, membangkitkan para martir Kristen, termasuk mereka yang tidak menjadi martir Kristen dan yang tidak menerima tanda setan di dahi mereka. Jadi tak perlu khawatir, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak percaya pada Tuhan. Selama Anda tidak percaya pada setan sampai hari penghakiman terakhir, Anda masih bisa dibangkitkan. Kemudian Yesus membawa manusia yang tersisa untuk menjalani kehidupan yang bahagia dalam 1000 tahun ini. Waktu berlalu dengan cepat. Singkat cerita, 1000 tahun pun akan segera tiba. Raja Iblis setan juga telah dibebaskan. Namun pembebasannya bukanlah pengampunan Tuhan baginya, tetapi justru sekarang adalah penghakiman terakhir. Namun momen pertempuran terakhir ini sedikit mirip dengan Game of Thrones. Hasilnya adalah hanya segumpalan api dari langit dan menelan pasukan iblis dalam satu gempuran, termasuk mereka yang dulu menyembah iblis. Semuanya dilempar ke lautan api bergabung dengan barisan 2 binatang sebelumnya. Dan saat itu, pengaruh iblis itu pun akhirnya berakhir. Namun apakah Anda pikir semua itu berakhir begitu saja? Sebenarnya masih ada bagian yang menarik di belakangnya. Wahyu terakhir juga menggambarkan sebuah akhir yang indah. Di atas bumi akan ada kota suci yang baru, Yerusalem. Ini adalah kota baru yang indah yang terbuat dari emas murni. Kota ini berupa kubus besar, panjang, lebar dan tingginya adalah 2400 km. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di kota ini Tuhan, Yesus, malaikat, raja dan manusia semua hidup bersama dalam harmoni. Air kehidupan di kota terus mengalir. Anda bisa minum sepuasnya dengan bebas. Sejak itu selama seseorang bisa masuk ke dalam kehidupan di kota ini, tidak akan pernah ada lagi kematian dan tidak akan pernah ada lagi kesedihan, tangisan dan siksaan derita. Namun jika hati Anda kotor, orang-orang yang tidak tahu malu dan pembohong itu tidak bisa masuk. Hanya mereka yang benar-benar sesuai dengan iman Yesus yang dapat memasuki kota ini. Nah pemirsa, inilah isi Wahyu Yohanes dalam video kali ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.